Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari kajian kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah, yang mana kemarin untuk muqaddimahnya itu dijelaskan dalam video sebelumnya. Silahkan bila belum menonton, silahkan tonton dulu muqaddimahnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk pertemuan kali ini yaitu akan membahas tentang Al-Hadisul Awal, hadis yang pertama di dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah. Pembahasan Al-Hadisul Awal, hadis yang pertama, yaitu tentang mengasihi sesama makhluk. Inilah hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna, orang-orang yang mengasihi, yarhamhumur rahman, akan dikasihi oleh Allah yang maha pengasih. Irhamu man fil ardi, kasihilah para makhluk yang di bumi. Yarhamkum man fis samai, niscaya para makhluk yang di langit akan mengasihi kalian. Inilah hadis pertama di dalam kitab Usfuriyah, yaitu tentang mengasihi sesama makhluk. Al-khabarah bitamamihi wa fi muwafaqati hadal hadis. Ada sebuah kisah yang sesuai dengan hadis tersebut. Hikayatun an Umar radhiyallahu taala anhu, yaitu kisah yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya kana yamshi fi sikakil Madinah. Suatu ketika Umar sedang berjalan-jalan di kota Madinah. Faro'a sobian kana fi yadihi usfuron. Di sana ia melihat anak kecil yang memegang burung pipit. Wa kana yal'abu bihi, sambil memainkannya. Warahim amrun zalikal usfur fashtarahu minas sobi fa'antaqahu. Melihat demikian itu, Umar merasa kasihan dengan burung itu. Kemudian ia pun membeli burung itu dari si anak kecil tersebut. Setelah ia beli, Umar pun melepaskannya. Apa yang terjadi? Falamma tawaffa Umrun radhiyallahu ta'ala anhu, ra'ahul jumhuru fil manami fas'aluhu an halihi. Beberapa waktu kemudian Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Banyak dari kalangan para ulama jumhur memimpikannya. Di dalam mimpinya itu mereka bertanya kepada Umar tentang kabarnya. Faqalu ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Qala ghafarali wa tajawaz anni. Umar menjawab, Allah telah mengampuniku dan memaafkanku. Qalu, ulama jumhur bertanya lagi, bi ayyi syai'in bijudika, mengapa Allah mengampuni dan memaafkanmu? Apakah karena kedermawananmu? Au bi adlika, atau karena sifat keadilanmu? Au bi zuhdika, atau karena sifat zuhudmu? Qala, Umar menjawab, tidak. Lama wada'tumuni fil qabri, ketika kalian telah meletakkanku di dalam kuburan. Wasatartumuni biturabi, kemudian menutupiku dengan tanah.
wa taraktumuni wahidan, kemudian meninggalkanku sendirian. Fadakhala alayya malakani muhibani, datanglah dua malaikat yang menakutkan. Toroh akli, sehingga akalku melayang. Warta'adat mafasili, dan tulang-tulangku bergemetar keras. Min haibatihima, karena saking takutnya diriku. Wa akhadani wa ajlasani, kemudian dua malaikat tersebut memegangku. Wa ajlasani, dan mendudukkanku. Wa arada ayyas alani, ketika mereka ingin menanyaiku. Fasami'tu idaan minal hatifi, terdengarlah seruan suara tanpa rupa. Utruka abdi, kalian berdua pergilah, tinggalkanlah hambaku. Wala takhawfahu, dan jangan menakut-nakutinya. Fa inni rahmatuhu, karena aku telah mengasihinya. Wa tajawaztu anhu, dan memaafkannya. Li'annahu rahima usfuran fid dunya, karena hambaku telah mengasihi burung kecil atau burung pipit saat masih hidup di dunia. Wa rahmatuhu fil ubba, oleh karena itu aku mengasihinya di akhirat. Inilah sebuah kisah yang mencocoki dari hadis Ar-Rahimuna yarhamuhur Rahman irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis samai. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Kasihilah para makhluk yang di bumi, niscaya para makhluk yang di langit akan mengasihi kalian. Jadi ada cerita atau kisah yang mencocoki dengan hadis yang telah saya bacakan tadi, yaitu yang pertama itu adalah kisah yang datang dari siapa? Dari Umar radhiyallahu taala anhu. Yang mana ketika itu Umar jalan-jalan di kota Madinah, kemudian Umar melihat seorang anak kecil yang mana di tangannya anak kecil tersebut sedang memegang sedang memegang burung pipit, yang mana burung pipit itu oleh anak kecil tersebut dibuat mainan. Karena merasa kasihan atau merasa iba, sang Umar ini yang melihat anak kecil tersebut sedang memainkan burung pipit itu, kemudian oleh Umar radhiyallahu anhu burungnya itu dibeli, kemudian dilepaskan kembali oleh Umar ke alam bebas. Apa yang terjadi ketika Umar radhiyallahu taala anhu itu sudah meninggal? Para kalangan dari ulama jumhur itu banyak yang memimpikan Umar, dan mereka para ulama jumhur yang bermimpi Umar itu menanyakan tentang kabarnya. Wahai Umar, apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Kemudian Umarnya menjawab, Allah telah mengampuniku dan memaafkanku. Kemudian ulama jumhur bertanya lagi, mengapa Allah mengampunimu dan memaafkanmu? Apa karena kedermawananmu? Mungkin Umar ketika hidupnya itu adalah seorang yang dermawan, atau karena keadilanmu. Juga ketika hidupnya mungkin Umar adalah orang sosok yang sangat adil, atau karena kezuhudanmu. Ketika hidupnya Umar ini adalah seorang yang zuhud. Kemudian Umar menjawab, tidak. Ketika kalian meletakkanku di dalam kubur, kemudian kalian itu menutupku dengan tanah dan meninggalku sendirian di dalam kubur. Intinya maksudnya itu ketika Umar sudah dikuburkan atau sudah dimakamkan.
datanglah dua malaikat yang menakutkan. Mungkin yang dimaksud adalah malaikat Mungkar Nakir, yang mana saking takutnya sehingga Umar itu akalnya melayang, tulang-tulang rusuknya itu semua bergetar saking takutnya kepada dua malaikat tersebut. Kemudian kedua malaikat itu memegang Umar dan mendudukkan Umar ketika di dalam kubur. Lalu ketika malaikat itu hendak bertanya kepada Umar, yang sebagaimana yang sudah diriwayatkan di dalam kitab-kitab yang lain, ketika si mayit itu sudah masuk ke dalam kubur, itu akan datang dua malaikat yang akan menanyakan. Mungkin yang dimaksud menanyakan di sini kepada Umar itu adalah seperti orang-orang yang meninggal lainnya atau mayit-mayit yang lain, ditanya tentang marrobukah, manabiyukah, seperti itu. Lalu ketika hendak ditanyakan, terdengarlah suara-suara tanpa rupa. Maksudnya entah suara itu dari mana, entah suara siapa. Bagaimana suaranya? Kalian berdua pergilah. Hai malaikat, kalian berdua pergilah. Tinggalkanlah hambaku ini sendirian. Jangan engkau menakut-nakutinya, karena aku telah mengasihinya dan memaafkannya. Karena hambaku ini telah mengasihi burung kecil atau burung pipit semasa hidup di dunia. Oleh karena itu aku mengasihinya di akhirat. Inilah cerita atau kisah dari hadis yang telah dibacakan tadi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Ini juga ada lagi kisah yang mencocoki dengan hadis yang telah disebutkan di atas, yang juga ditulis oleh Kiai Musonib dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah ini. Inilah ceritanya. Disimak sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hikayatun ukhra, kisah yang lain. Kana abidun fi bani Isra'ilah marrah ala kasibin minar ramlih wa qad asaba bani Isra'ilah maja'atun. Suatu ketika ada seorang ahli ibadah atau bisa disebut dengan abid pada zaman Bani Israel yang tengah melewati tumpukan pasir atau padang pasir pada saat itu. Kaum Bani Israel tengah dilanda kelaparan. Waktu itu kaum Bani Israel tengah dilanda kelaparan. Fatamanna fi nafsihi. Nah, melihat tumpukan pasir itu, seorang ahli ibadah atau abid tersebut berkata dalam hatinya atau berangan-angan di dalam hatinya, anna hadza law kana daqiqan. Andaikan pasir ini adalah makanan atau gandum atau tepung, la ashba'a butun Bani Israel, maka aku akan memberikannya kepada orang-orang dari Bani Israel agar mereka bisa kenyang. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada seorang nabi yang diutus pada mereka saat itu. An kulli fulanin innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqtu bihi. Wahai nabiku, katakanlah kepada si fulan atau orang yang ahli ibadah itu, sesungguhnya Allah telah memberimu pahala, yaitu amal ucapan. Apa ucapannya? Ma law kana daqiqan fatasaddaqtu bihi. Andaikan pasir-pasir ini adalah makanan atau tepung atau gandum, maka aku akan mensedekahkannya. Faman rahima ibadallahi yarhamhullah. Barang siapa yang mengasihi hamba-hamba Allah, niscaya Allah akan mengasihinya.
Fa inna dzalikal amda lama rahima ibadallahi. Ketika si abid atau orang ahli ibadah itu mengasihi hamba-hamba Allah dengan ucapan laukana hadza daqiqan la asba'an nasah fawajadas sawaba fakama lau fa'ala, maka akan aku memberikannya kepada orang-orang agar mereka kenyang, maka ia mendapatkan pahala dari ucapan tersebut seperti pahala andaikan ia mengamalkannya. Itulah kisah yang kedua. Maksudnya ini adalah kisah yang kedua atau kisah yang lain yang mencocoki dengan Ar-Rahimuna yarhamuhur Rahman ila akhirih yang sudah dibacakan tadi sebelumnya, yaitu kisah dari seorang yang ahli ibadah dari Bani Israel. Ketika orang ahli ibadah itu lewat di tumpukan pasir atau di padang pasir, yang mana di waktu itu kaum Bani Israel dilanda kelaparan. Kemudian orang yang ahli ibadah ini berangan-angan, berandai-andai di dalam hatinya, andaikan tumpukan pasir ini adalah makanan atau tepung atau gandum, pokoknya makanan pokok di zaman itu, berangan-angan seperti itu, tumpukan pasir ini adalah sebuah makanan, maka berangan-angan orang ahli ibadah itu ingin mensedekahkan tumpukan pasir, ingin mensedekahkan atau memberikan makanan tersebut kepada orang-orang Bani Israel yang lain yang sedang dilanda kelaparan. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada seorang nabi yang diutus kepada mereka saat itu. Wahai nabiku, katakanlah kepada si fulan atau si abid yang ahli ibadah tersebut, sesungguhnya Allah telah memberikanmu pahala, yaitu pahala amal ucapanmu. Apa ucapannya? Yaitu andaikan pasir ini adalah makanan yang andaikan menjadi kenyataan, maka aku akan mensedekahkannya. Itulah perkataannya orang yang ahli ibadah tersebut. Barang siapa yang mengasihi hamba-hamba Allah, niscaya Allah akan mengasihinya. Ketika si abid mengasihi hamba-hamba Allah, ketika si abid atau orang-orang yang ahli ibadah itu mengasihi hamba-hamba Allah dengan ucapannya, andaikan pasir ini adalah makanan atau gandum, maka aku akan memberikannya kepada orang-orang agar mereka kenyang. Maka ia mendapatkan pahala dari ucapan seperti pahala andaikan ia mengamalkannya. Itulah betapa maha pengasihnya Allah Ta'ala kepada makhluknya, kepada hambanya. Ketika cuman berangan-angan saja untuk berbuat kebaikan, oleh Allah sudah dibalas dengan pahala sebagaimana pahala mengamalkannya, ya seperti kisah yang telah diterangkan barusan. Maka dari itu, bantu channel ini subscribe, like, comment, and subscribe. Semoga dicatat amal baik oleh Allah yang maha pengasih. Dengan amal baik tersebut, oleh Allah akan dibalas sebuah pahala yang tak terbatas. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.